Oke, selamat siang teman-teman. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Bu Vivi. Terdengar ya, makasih Pak Eka. Nah, ini sudah jam 11, jadi kita mulai saja ya teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk datang. Terima kasih sudah hadir di acara kali ini. Memang sengaja diundang Prodi, karena Prodi ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait kerja praktek. Ya, yang pertama terkait kerja praktek, kemudian yang kedua terkait asisten mata kuliah. Kemudian nanti pukul 13 itu Prodi juga yang mengadakan, itu akan ada sosialisasi atau briefing magang. Nah, kalau untuk yang acara kali ini yang jam 11 itu adalah mengenai KP, ini sebagai respon terhadap teman-teman karena di tim saya banyak sekali yang ngejapri saya dan itu sangat-sangat banyak ya. Bertanya tentang KP. KP semester depan apakah masih alternatif, Bu? KP semester depan apakah boleh di tempat yang seperti ini, Bu? Lalu kalau saya pengen KP bulan ini boleh nggak, Bu? Padahal perkuliahan belum dimulai dan sebagainya. Nah, itu akan saya jawab di audiensi sekarang ya, teman-teman. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Harapan saya adalah supaya kita sama-sama clear di ya. Jadi nggak ada yang japri-japri saya satu-satu karena saya nggak mungkin bisa membalas satu-satu pertanyaan dari teman-teman. Oke, ada beberapa mahasiswa yang untuk kerja praktek bertanya sama saya. Ini saya menjelaskan secara general dulu, nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Ega selaku koordinator KP ya teman-teman. Nah, kemarin ada yang bertanya, Ibu, kalau saya mau ambil KP semester depan itu kan mulainya 22 Agustus ya. Tapi kalau saya mulai KP-nya bulan Juli bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Oke. Lalu teknisnya bagaimana? Itu nanti akan ada di presentasinya Pak Ega. Oke. Kemudian, Ibu, apakah KP alternatif masih diperbolehkan untuk semester depan? Jawabannya tidak boleh. KP alternatif sudah selesai di semester kemarin, semester ini ya. Kemudian ya nantilah ya, kalau nanti habis presentasi, kemudian presentasinya Pak Ega, kalian masih akan ada pertanyaan, silakan ditanyakan dulu. Oke, Pak Ega. Ya, Bu Vivi. Ya, monggo Pak Ega kalau mau menjelaskan Pak Ega. Waktu dan tempat saya kasih ke Pak Ega, nggih. Ya, terima kasih Bu Vivi. Selamat pagi, menjelang siang ya teman-teman. Baik, saya akan mempresentasikan untuk KP semester depan, tapi nanti berharap saya hanya umum aja. Mungkin kalau ada diskusi nanti di akhir bisa ada tanya jawab gitu ya supaya lebih jelas. Saya share screen dulu. Oh ya, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, bisa di sela-sela saya menjelaskan juga. Nanti bisa pakai raise hand atau di kolom chat ya, teman-teman. Oke, saya mulai. Jadi sosialisasi kerja praktek, seperti kita tahu ini kerja praktek salah satu mata kuliah wajib ya, yang secara jadwal ada di semester 7 dan bebannya 2 SKS. Presentasi saya ini nanti ada 4 bagian ya teman-teman. Pendahuluan, lalu yang kedua adalah syarat KP, yang ketiga prosedur KP, dan yang keempat penilaian KP. Nah, kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi ini tujuan dari kerja praktik ya teman-teman. Ada 4 poin, dan 4 poin ini merupakan CPMK dari kuliah kerja praktik ini, mata kuliah kerja praktik ini. Jadi diharapkan melalui KP ini mahasiswa mampu mendokumentasikan berbagai penerapan ilmu ke teknik sipilan dan proses pengelolaan suatu proyek infrastruktur secara jelas dan sistematis. Yang kedua, mampu mengetahui proyek
mengetahui struktur organisasi dari penyedia jasa dalam bidang konstruksi dan mempelajari cara pengelolaan proyek dalam bidang konstruksi secara nyata di lapangan. Dan yang ketiga, mampu mengkorelasikan struktur bangunan, metode kerja, dan manajemen konstruksi yang digunakan di lapangan dengan teori yang didapatkan selama perkuliahan. Jadi apa yang teman-teman dapatkan di lapangan nanti, teman bisa mengkorelasikan ya dengan apa yang teman-teman sudah dapat di perkuliahan. Gitu. Yang keempat, diharapkan teman-teman mampu mengkomunikasikan hasil pelaksanaan kerja praktek baik secara lisan maupun tertulis. Jadi nanti outputnya dari teman-teman kerja praktek adalah laporan ya tentunya dan juga presentasi di depan dosen pembimbing dan dosen penguji. Yang kedua adalah syarat KP. Syarat KP yang pertama adalah setidak-tidaknya teman-teman sudah menempuh 5 semester kuliah. Jadi minimal semester 6 ya. Semester 6 teman-teman baru boleh KP. Kenapa? Itu nanti ada hubungannya dengan yang nomor 3 ya, karena ada beberapa mata kuliah prasyarat. Lalu yang kedua IPK-nya minimal 2,25. Yang ketiga ada mata kuliah prasyarat ya. Teman-teman harus menempuh mata kuliah prasyarat ini dan mendapatkan nilai minimal D. Jadi kalau teman-teman ada yang mata kuliah prasyaratnya nilainya E walaupun 1, teman-teman tidak diizinkan untuk KP. Lalu yang keempat, KP harus tercantum pada KRS di semester berlangsungnya KP dan mahasiswa wajib membayar biaya variabel 2 SKS. Artinya ketika teman-teman mengambil KP, teman-teman harus inputkan KP di KRS teman-teman. Tadi ada Bu Vivi memberi di awal ya, menyampaikan di awal. Mungkin ada teman-teman yang sudah KP nih, tapi belum KRS, nggak masalah. Jadi KP dulu, tapi nanti waktu KRS ambil KP. Lalu yang kelima, waktu pelaksanaan KP adalah minimum ya 50 hari kerja. Jadi minimal teman-teman melaksanakan KP 50 hari kerja. Lalu yang keenam, proposal KP harus disusun oleh mahasiswa dan disetujui oleh dosen pembimbing sebelum pelaksanaan KP. Nah, mungkin ini agak berbeda dengan KP sebelumnya ya, teman-teman, karena di sini kita meminta untuk teman-teman sudah membuat KP dulu, sudah membuat proposal dulu ya, sebelum melaksanakan KP dan disetujui dosen pembimbing. Tujuannya adalah supaya teman-teman lebih terarah ya di dalam melaksanakan KP nanti, tapi juga membantu teman-teman sendiri di dalam nanti laporan, karena proposal ini isinya adalah bagian awal dari laporan KP. Yang ketujuh, laporan KP harus diselesaikan maksimum 2 semester berturutan ya, sejak terdaftar sebagai peserta KP. Nah, apabila penyelesaian laporan KP melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka KP dinyatakan gugur dan mahasiswa harus mengulang KP dari awal di proyek yang berbeda. Jadi kalau teman-teman misalnya mendaftarkan semester gasal ini, ya teman-teman harus menyelesaikan laporan itu atau harus ujian KP paling lambat adalah semester genapnya besok. Kalau teman-teman belum bisa ujian ya di semester genap besok, berarti teman-teman harus mendaftar KP lagi di semester gasal tahun depan dengan proyek dan dosen yang berbeda. Nah, ini harus diperhatikan ya, teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari sini, teman-teman, untuk persyaratan KP. Oke, kalau belum saya lanjutkan. Oke, nah tadi disebutkan di poin ketiga ada mata kuliah yang menjadi prasyarat KP ya. Apa saja mata kuliahnya? Itu ada 6 mata kuliah ini, teman-teman ya. Jadi perencanaan geometrik jalan atau PGJ, manajemen biaya waktu, pengelolaan sumber daya air terpadu, lalu struktur beton bertulang, struktur baja, dan teknik fondasi. Tentu ini adalah mata kuliah yang memang menjadi dasar untuk teman-teman nanti bisa terjun ke lapangan. Kalau teman-teman belum menempuh ini, ya teman-teman tidak akan bisa lancar nanti KP-nya ya. Lalu persyaratan tentang lokasi kerja praktik, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi yang ditetapkan adalah
proyek pembangunan gedung minimal 4 lantai dengan luas total lantai minimal 1000 meter persegi. Jadi kalau teman-teman hanya bangunan 2 lantai gitu ya, misalnya ruko atau kos, itu tidak diizinkan. Lalu yang kedua, pembangunan jalan baru minimal kelas jalan 2. Yang ketiga, pembangunan jalan rel. Yang keempat, pembangunan jembatan dengan bentang minimal 30 meter. Yang kelima, pembangunan bandara atau pelabuhan. Yang keenam, pembangunan bangunan air ya, seperti bendungan atau waduk. Yang ketujuh, perusahaan penghasil produk konstruksi seperti beton pracetak atau baja ringan. Yang kedelapan, perusahaan atau instansi pengelola bangunan teknik sipil. Oke, jadi syarat-syarat lokasi kerja praktik ini yang teman-teman perlu perhatikan ketika teman-teman mencari lokasi KP. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga. Jadi ini prosedur KP ya, secara garis besar ada 4 tahap atau 4 langkah ya. Yang pertama, teman-teman pertama harus mencari lokasi KP dulu. Ya. Tentu teman-teman harus memastikan syarat-syarat lokasi KP tadi terpenuhi ya. Lalu yang kedua nanti teman-teman mendaftar KP. Yang ketiga melaksanakan KP itu sendiri, dan yang terakhir ujian. Saya detailkan satu persatu. Jadi yang pertama teman-teman perlu mencari lokasi KP. Nah, yang diperlukan ketika teman-teman mencari lokasi KP adalah teman-teman pasti membutuhkan surat mencari lokasi KP ya, namanya surat mencari lokasi KP. Nah, bagaimana teman-teman bisa mendapatkannya? Ya, teman-teman bisa mendapatkannya salah satunya dengan melalui web Fakultas Teknik ya. Teman-teman bisa mengajukan permohonan melalui web FT ini ya, dengan masuk ke pelayanan online, lalu strata 1, lalu pilih yang pelayanan permohonan surat. Bagi teman-teman yang belum mencari, bagi teman-teman yang belum ini ya, belum mendapatkan surat mencari lokasi KP. Nah, nanti di dalam halaman layanan permohonan surat ini, teman-teman pilih keperluan yang izin mencari lokasi, ya. Bukan yang pelaksanaan KP ya, beda. Jadi teman-teman mencari yang izin mencari lokasi KP, karena suratnya berbeda nanti. Atau melalui sistem bimbingan. Ini teman-teman bisa buka sendiri di sistem bimbingan, kalau tidak salah di tab surat ya. Di tab surat, langkah-langkahnya hampir sama. Nanti cari yang surat izin mencari lokasi, KP atau magang. Oke, ketika teman-teman sudah mendapatkan surat, kami sarankan teman-teman menduplikasi sendiri surat tersebut, supaya teman-teman kalau mencari lokasi KP ke beberapa tempat masih bisa. Ya, jadi teman-teman setelah mendapatkan surat, silahkan teman-teman sampaikan ke lokasi KP yang teman-teman rencanakan. Ya, mungkin ada beberapa tempat. Ya. Lalu setelah teman-teman mendapatkan lokasi KP, artinya ada deal dengan calon pembimbing lapangan ya, calon pembimbing lapangan atau PIC dari perusahaan lokasi KP teman-teman itu, teman-teman bisa menyampaikan informasi lokasi KP. Ini ada 3 hal yang teman-teman perlu catat ya. Jadi teman-teman bisa tanya dulu atau pastikan dulu, yang pertama jenis proyeknya apa, lalu cek ke syarat KP tadi. Yang kedua, progres pekerjaannya, misalnya pembangunan gedung ini sampai mana, apakah sampai baru pembebasan lahan, atau sudah mulai masuk pondasi, atau malah sudah topping off bagian atas ya. Nah, ini perlu teman-teman catat dulu, dan nanti disampaikan ke dosen pembimbing. Nah, yang ketiga adalah rencana pembelajaran KP. Rencana pembelajaran KP. Sorry, ada yang bocor, teman-teman. Oke.
Oke, jadi 3 hal tadi teman-teman perlu catat ya ketika mencari lokasi KP dan sudah mendapatkan lokasi KP itu, teman-teman perlu mencatat jenis proyeknya apa, progres pekerjaannya sampai mana, dan rencana pembelajaran KP teman-teman itu apa gitu. Teman-teman akan belajar apa nanti di proyek tersebut. Nah, informasi ini teman-teman perlu sampaikan ke dosen pembimbing dan minta persetujuan dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbing tidak menyetujui, ya, misalnya, wah ini udah pekerjaannya akhir, nanti kamu nggak dapat apa-apa. Berarti teman-teman perlu mencari lokasi yang lain ya. Oke, nah kalau dosen pembimbing sudah menyetujui, ya, silahkan teman-teman bisa mulai membuat proposal, ya proposal kerja praktik. Di pedoman nanti ada ya, apa namanya, pedoman penulisan proposal KP ada. Teman-teman bisa menyusunnya lalu mengunggah saat melakukan pendaftaran KP melalui situs bimbingan. Nah, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana mendaftar KP melalui situs bimbingan. Nah, ketika teman-teman nanti mendaftar KP di situs bimbingan, nanti teman-teman akan mendapatkan surat pengantar KP. Nah, surat pengantar KP ini yang nanti akan teman-teman sampaikan ke perusahaan atau lokasi KP. Di lokasi KP teman-teman yang yang menandakan bahwa teman-teman official atau resmi KP di situ gitu, dan teman-teman diutus atau ditugasi oleh UAJ untuk KP di situ. Nah, teman-teman akan mendapatkan surat pengantar KP ini setelah teman-teman mendapatkan verifikasi dari dosen pembimbing dan TU nanti di sistem bimbingan atau situs bimbingan. Oke, nah tahap yang kedua adalah pendaftaran KP. Yang pertama adalah pra-KRS KP. Jadi bagi teman-teman yang baik yang kemarin sudah pernah KP maupun ini baru akan mulai KP, silahkan teman-teman mendaftarkan pra-KRS KP ini di link ini ya. Mungkin beberapa waktu lalu sudah pernah disampaikan oleh Bu Vivi, ya mungkin di-share oleh para dosennya juga. Ya silahkan, atau teman-teman bisa mengetik ini ya untuk mendaftarkan pra-KRS KP. Tujuannya apa ini? Nah, tujuannya adalah nanti kami akan mengumpulkan data dari teman-teman yang mendaftarkan di pra-KRS KP ini untuk kami cek apakah secara akademik ya, administrasi akademik memenuhi persyaratan KP yang disampaikan di awal tadi. Nanti akan secara otomatis teman-teman akan mendapatkan info, oh ini diizinkan, saya diizinkan untuk KP, oh belumnya karena apa, itu nanti bisa kita lihat ya. Yang penting teman-teman isi di form di pra-KRS KP dulu ya. Yang kedua jelas adalah KRS ya, teman-teman nanti mengisi KRS tanggal berapa tadi ya, 10 Agustus ya mungkin ya, sekitar 10 Agustus sampai 18 Agustus kalau nggak salah. Lalu pendaftaran di situs bimbingan, nanti saya akan perlihatkan ya, saya akan pandu dengan panduan yang sudah kami susun. Oke. Mungkin saya langsung share saja ya. Situs bimbingan. Mungkin kalau teman-teman sambil membuka situs bimbingan bisa dilihat-lihat juga ya, supaya lebih paham. Nah, tadi saya untuk tambahan penjelasannya Pak Ega tadi, pra-KRS KP itu selain untuk memonitoring atau jadi nanti koordinator KP bisa untuk tahu kalian itu lulus seleksi administrasi atau tidak untuk KP, itu selain itu juga dengan pra-KRS KP ini nanti koordinator KP itu bisa tahu kuota dosen itu sudah berapa ya. Jadi di sini Prodi membatasi untuk bimbingan KP satu dosen itu maksimal 5 orang mahasiswa. Kalian coba bayangkan kalau misalnya dari semester lalu
ada anak-anak KP sama dosen X misalnya ya, dia belum selesai dan akan melanjutkan di semester ini, nah kuota dosen tersebut akan terkurangi oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut. Ya, jadi tujuannya di sini adalah supaya dosen juga tidak terlalu berat, membimbing banyak sekali mahasiswa bimbingan, tapi selain itu juga untuk memonitor semuanya supaya baik. Nah, itu untuk pra-KR SKP. Oke, karena tidak ada pertanyaan, silakan dilanjut Pak Ega. Baik, makasih Bu Vivi tambahannya. Oke, oh ya, mungkin sekalian nambahin ya, teman-teman bagi yang baru akan mulai KP bisa mulai nyicil ya, Bu Vivi ya, bisa mulai nyicil mencari dosen pembimbing gitu ya, bisa mencari dosen pembimbing. Ada beberapa kemarin yang sudah menghubungi saya juga. Silahkan kalau teman-teman ada yang belum, bisa mulai mencari dosen pembimbing gitu ya. Oke, yang most saya lanjutkan. Kemarin ini Pak Kusmargono, Pak Kusmargono sudah full ya teman-teman. Kalau mau cari selain Pak Kusmargono karena sudah full. Ya, ya. Oke, makasih Bu Vivi. Baik teman-teman, saya lanjutkan untuk bagaimana pendaftaran di situs bimbingan ya. Oke, stop share screen dulu. BTW ini nanti teman-teman akan di-share pedoman pelaksanaan dan penulisan KP ya, Bu Vivi ya. Iya Pak Ega. Teman-teman bisa melihat lebih detail lagi di sana. Oke. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, makasih. Oke, jadi bagaimana teman-teman mendaftarkan KP melalui situs bimbingan? Ini saya minta izin dulu ya, mungkin ada di sini atau enggak ya Asa ya. Kemarin kebetulan waktu coba pakai akunnya Asa ya, bimbingan dari Bu Eva. Jadi teman-teman masuk ke situs atau sistem ya, situs bimbingan. Nanti di bagian kiri teman-teman bisa melihat ada beberapa tab ya, ada beberapa tab ya. Nah, pertama sebelum teman-teman mendaftarkan adalah teman-teman perlu mengecek apakah perusahaan teman-teman itu sudah ada di bank data sistem bimbingan. Caranya teman-teman masuk ke bagian data institusi, lalu data perusahaan. Nah, teman-teman bisa search di sini, ya, misalnya PT Wijaya Karya, misalnya gitu ya, Wijaya Karya. Apakah sudah ada? Kalau belum, ya, maka teman-teman perlu menambahkan data perusahaan tersebut dengan menekan tombol tambah data perusahaan ini. Dan isi data perusahaan yang dituju. Biasanya alamat, ya, nomor telepon, intinya itu sih. Ya. Namanya tolong perhatikan penulisannya juga ya. Huruf kapital atau tidak itu tolong diperhatikan. Supaya nanti ketika ada orang yang mencari lagi tidak bingung. Oke, jadi kalau belum ada, teman-teman perlu menambahkan data perusahaan itu. Kalau sudah ada, berarti teman-teman langsung masuk ke langkah yang kedua. Nah, ini data perusahaan yang teman-teman kalau nanti perlu memasukkan data perusahaan baru ya. Ini teman-teman perlu tahu. Oke, lalu kalau teman-teman sudah mendapati bahwa perusahaannya itu ada di bank data itu, teman-teman masuk ke bagian kerja praktik, lalu pilih pendaftaran dan ujian. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah KRS, itu teman-teman sudah ada di sini ya, baris ini sudah ada. Nah, tinggal teman-teman nanti ngeklik action, ya, action, lalu pilih update data ya, atau perubahan data, ajukan perubahan data sebentar. Nah, tapi kalau teman-teman belum KRS, misalnya bagi teman-teman yang baru mau mulai KP ini, belum mengambil KRS KP, teman-teman klik yang bagian tambah data kerja praktik ini ya. Ya. Nanti kalau teman-teman sudah ada di sini atau sudah KRS, nah teman-teman klik
perubahan data ya. Jadi pilih baris yang ada ini, lalu klik perubahan data. Nah, nanti akan muncul form yang tentu perlu isi. Yang pertama adalah nama perusahaan. Nah, ini jangan diketik ya, tidak diketik manual, tetapi teman-teman klik saja, misalnya PT gitu ya. Nanti akan muncul listnya dari bank data yang teman-teman sudah isikan atau sebelumnya memang sudah terisi ya. Misalnya ini di dalam contoh ini PT Arena Reka Buana. Nah, karena tadi di bank data institusi tadi sudah ada, teman-teman tinggal pilih itu. Jadi ketik saja seperti awalannya gitu ya, PT. Nanti muncul, nah teman-teman klik sesuai perusahaan teman-teman. Oke, lalu teman-teman isikan tanggal pelaksanaan. Sorry, ini di sistem waktu uji coba kemarin masih salah ya, bukan 167 hari tapi 50 hari. Nanti teman-teman bisa isikan sendiri di situ, memilih tanggalnya. Lalu proposal kerja praktik, ini teman-teman upload ya di sini proposal kerja praktik yang sudah teman-teman buat. Jadi sebelumnya kan sudah ada diskusi nih dengan dosen pembimbing ya. Tadi misalnya sudah dapat tempat di sini, teman-teman melaporkan 3 informasi di awal tadi ya, jenis proyeknya apa, progresnya, pekerjaannya bagaimana, dan rencana pembelajarannya apa. Dosen oke gitu ya. Lalu teman-teman buat proposal, nah teman-teman bisa upload proposalnya di sini dalam bentuk PDF. Lalu ada beberapa data lagi yang mungkin diperlukan. Nah, saya yang masih perlu dipastikan itu adalah surat izin dari orang tua. Terakhir info dari TU ini juga masih belum ada kepastian ya, apakah masih diwajibkan ya. Tetapi untuk jaga-jaga saya menyarankan teman-teman tetap membuat surat izin orang tua untuk KP. Oke, nah kalau sudah teman-teman klik perbarui, nanti otomatis data teman-teman di sistem bimbingan untuk KP ini sudah diperbarui. Nah, tugas teman-teman sudah selesai untuk pendaftaran KP ini di sini ya. Nah, selanjutnya adalah teman-teman menunggu verifikasi dari dosen pembimbing dan dari tata usaha. Nah, supaya tidak terlalu lama ya menunggu, teman-teman saya sarankan supaya setelah teman-teman melakukan perbaruan data ini atau pendaftaran KP, langsung kontak ke dosen pembimbingnya ya. Sampaikan ke dosen pembimbingnya bahwa Pak, Bu, saya sudah mendaftar KP di sistem bimbingan, mohon verifikasinya. Karena notifikasi dari sistem bimbingan ini tidak otomatis muncul ya di dosen. Sama, di mahasiswa kan juga begitu. Jadi diharapkan teman-teman mengingatkan dosen pembimbingnya untuk melakukan verifikasi. So, kalau belum, teman-teman belum bisa melakukan bimbingan. Oke. Nah, kalau sudah, selain teman-teman tidak dapat melakukan bimbingan ya, kalau belum diverifikasi, teman-teman juga tidak bisa mendapatkan surat pengantar KP itu. Yang adalah tujuan utama dari pendaftaran ini adalah teman-teman mendapatkan surat pengantar KP yang nanti akan teman-teman serahkan ke lokasi KP. Ya. Ada verifikasi ya dari dosen dan TU. Nah, teman-teman bisa mendownload ya surat pengantar KP itu dari halaman yang tadi ya, pendaftaran dan ujian, lalu pilih yang lihat detail, lalu klik download surat pengantar. Ya, download surat pengantar. Nah, otomatis nanti surat pengantar dari fakultas akan terunduh dan teman-teman bisa mencetak dan menyerahkannya ke lokasi KP. Itu untuk pendaftaran di sistem bimbingan, teman-teman. Semoga cukup jelas. Mohon maaf karena nggak bisa uji coba lagi ya, karena kesempatan uji cobanya sudah kemarin gitu. Jadi akun ini nggak bisa melakukan uji coba lagi. Tapi saya screenshot ini semoga jelas. Oke, jadi setelah teman-teman mendaftar di situs bimbingan, teman-teman nanti akan dapat surat KP ya tadi, dan teman-teman serahkan itu ke lokasi KP yang dituju. Nah, pendaftaran KP selesai. Selanjutnya teman-teman melaksanakan KP. Yang perlu diingat tadi durasi KP ini adalah 50 hari kerja. Nah, apa yang perlu teman-teman perhatikan ketika melaksanakan KP?
selain teman-teman melakukan kegiatan di lokasi KP, jangan lupa bahwa teman-teman diwajibkan melakukan konsultasi atau bimbingan dengan dosen pembimbing minimal 2 kali, nggak banyak teman-teman ya, minimal 2 kali. Jadi selama teman-teman di proyek itu ada waktu 2 kali lah minimal untuk teman bertemu dengan dosen pembimbing dan diskusi. Yang pertama itu, karena apa? Karena ada di semester lalu ya, di semester ini maksudnya, ada beberapa dosen yang cerita bahwa wah saya kaget tiba-tiba ada mahasiswa mengajukan laporan KP padahal sebelumnya belum pernah bimbingan. Nah, saya harap untuk periode selanjutnya tidak terjadi hal yang demikian ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu aktif untuk konsultasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman membuat logbook bimbingan di situs bimbingan. Jadi teman-teman melakukan bimbingan ini bisa dengan on-site atau online terserah ya. Tetapi saya sarankan sekalipun on-site, teman-teman membuat logbooknya di situs bimbingan juga. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan situs bimbingan untuk bimbingan akademik, itu kurang lebih sama. Ya, jadi modelnya chat gitu ya, modelnya chat. Di pedoman nanti ada juga, silakan teman-teman bisa cek. Oke, selain itu ya, jadi ada 2 hal. Yang ketiga sekarang adalah teman-teman perlu mengisi logbook kegiatan di form logbook. Nah, ini saya share sebentar ya, supaya teman-teman punya gambaran. Nah, ini adalah logbook pelaksanaan kerja praktik di lapangan. Nah, nanti teman-teman akan dibagikan form ini ya, atau logbook ini, nanti kami cetakkan, maksudnya kami distribusikan, teman-teman silahkan cetak sendiri ya. Apa yang perlu teman-teman perhatikan di sini ya, teman-teman mencatat ya, atau journaling sebenarnya, mencatat kegiatan per hari itu apa. Jadi hari pertama dari jam sekian sampai jam sekian kegiatan saya apa, gitu ya, belajar apa di tempat KP. Lalu jangan lupa teman-teman meminta paraf dari pembimbing lapangan, PIC dari perusahaan KP teman-teman itu. Nah, nanti teman-teman isi ini sampai 50 hari ya minimal berarti. Hari. Nah, terakhir nanti ketika sudah sampai hari terakhir ya, jangan lupa teman-teman meminta tanda tangan dan stempel perusahaan ya, lokasi KP teman-teman. Oke, nah itu untuk logbook kegiatan di lapangan. Oke, nah kalau teman-teman sudah selesai ya dengan pelaksanaan KP, teman-teman silahkan menyusun laporan KP. Nah, formatnya nanti juga sudah ada di pedoman, teman-teman bisa lihat. Saya pikir tidak sulit. Jangan lupa juga untuk konsultasi dengan dosen pembimbing. Ya, kalau konsultasi ini minimal 1 kali ya, konsultasi mengenai penyusunan laporan KP. Jadi ada 2 ya, 2 tipe konsultasi. Yang pertama, waktu teman-teman melaksanakan kegiatan KP di lapangan, teman-teman harus ada bimbingan dengan dosen minimal 2 kali. Lalu untuk penyusunan laporan KP ya, minimal ketemu sekali. Minimal ketika teman-teman sudah selesai bisa datang ke dosen, Pak atau Bu, saya sudah selesai nih. Saya izin membuat atau menyusun laporan KP. Mungkin ada masukan dari Bapak atau Ibu. Nah, itu sudah dianggap sebagai pertemuan. Gitu. Intinya harus ada komunikasi dengan dosen pembimbing. Oke, itu untuk pelaksanaan KP, teman-teman. Nah, langkah yang terakhir atau proses yang terakhir adalah ujian KP. Setelah teman-teman selesai ya menyusun laporan KP, nanti teman-teman bisa menghubungi dosen pembimbing untuk mempersiapkan ujian. Gitu ya. Tapi juga teman-teman perlu melakukan pengajuan ujian ya, di situs bimbingan. Nanti saya akan juga jelaskan bagaimana teknisnya
mendaftarkan ujian KP di situs bimbingan. Nah, tapi yang perlu teman-teman harus perhatikan dan siapkan adalah dokumen-dokumen ini, karena nanti diunggah di situs bimbingan. Yang pertama laporan KP, yang kedua lembar penilaian KP dari perusahaan, nanti ada formnya sendiri, teman-teman bisa download. Dan yang ketiga logbook kegiatan yang tadi saya jelaskan ya, logbook kegiatan KP di lapangan. Nah, sebentar saya akan jelaskan bagaimana melakukan pengajuan ujian ya di sistem bimbingan atau di situs bimbingan. Nah, ini manual pengajuan ujian KP di situs bimbingan. Teman-teman masuk ke menu sama seperti tadi, pendaftaran dan ujian. Ya. Lalu klik saja di baris ini, entah di mana, klik kiri, lalu pilih ujian. Nah, opsi ini baru bisa muncul kalau teman-teman sudah selesai KP. Jadi tadi teman-teman sudah menginputkan tanggal mulai dan tanggal selesai KP ya. Nah, kalau tanggal KP-nya belum terlampaui ya, misalnya sekarang 29 Juli ya, teman-teman jadwal selesainya adalah 30 Juli. Nah, teman-teman belum bisa melakukan ujian sekarang. Jadi harus setelah tanggal selesai KP ya, baru muncul opsi-opsi ini, opsi ujian. Oke, jadi teman-teman masuk ke ujian ya, nanti akan muncul jendela seperti ini. Ada beberapa data yang teman-teman perlu input ya. Yang pertama adalah penilaian perusahaan. Ya, jadi teman-teman di form penilaian yang tercetak tadi, teman-teman pasti sudah dapat nilai nanti dari pembimbing lapangan. Ya, ada beberapa rubrik ya. Nah, teman-teman nanti tinggal menginputkan saja nilai-nilai dari perusahaan tersebut ya. Misalnya ini ada di contoh ini, kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugas, berapa nilainya? Bisa 70. Masukkan saja 70, lalu klik submit. Jadi setiap memasukkan nilai di sini, langsung klik submit. Lalu sopan santun dan tata krama, 70, klik submit. Gitu. Dan seterusnya ya, teman-teman. Lalu di nomor 9 ini ada upload form penilaian. Nah, ini yang menjadi validasi dari apa yang teman-teman inputkan. Jadi teman-teman mengupload lembar penilaian yang sudah ditandatangani dan ada cap perusahaannya. Artinya teman-teman tidak bisa memanipulasi ya nilai dari perusahaan itu, karena nanti akan kami cek gitu, kesesuaiannya dengan form penilaian yang resmi. Oke, jadi yang pertama teman-teman inputkan nilai dari perusahaan dan upload form penilaian tadi ya. Lalu setelah itu teman-teman masuk ke bagian detail ujian. Jadi ada 2 tab ya di sini. Tadi teman-teman pertama di penilaian perusahaan. Nah, kalau sudah teman-teman masuk ke detail ujian, nanti di detail ujian teman-teman klik daftar ujian. Jadi teman-teman mendaftarkan ujian, lalu tinggal memasukkan data-data yang diminta ya di situ ya. Topiknya apa ya, judul KP-nya teman-teman apa, lalu link drive di mana teman-teman menyimpan dokumen-dokumen KP tersebut. Yang tadi saya sebutkan tiga dokumen ya, teman-teman perlu ingat. Yang pertama laporan KP jelas, yang kedua adalah form penilaian KP, dan yang ketiga logbook kegiatan KP di lapangan. Nah, itu teman-teman masukkan di drive OneDrive ya, misalnya di OneDrive. Nah, linknya itu teman-teman masukkan di sini. Jangan lupa teman-teman harus bagian sharingnya itu, setting sharingnya teman-teman open ya. Jangan di lock atau jangan di close ya, supaya dosen bisa mengecek. Oke. Lalu nanti teman-teman tinggal menunggu verifikasi dari dosen pembimbing. Jangan lupa kalau teman-teman sudah mendaftar ujian, teman-teman mengingatkan dosen pembimbing untuk melakukan verifikasi.
Oke, nah, itu untuk mendaftarkan ujian KP. Saya balik lagi ke PPP. Nah, kalau nanti sudah ada verifikasi dari dosen pembimbing, koordinator KP, dan TU, teman-teman akan mendapatkan jadwal ujian, lalu dosen penguji, ya. Lalu teman-teman tinggal mempersiapkan ujian. Ujiannya tidak tidak rumit ya, teman-teman cukup siapkan presentasi laporan KP teman-teman saja dengan durasi maksimum 15 menit ya, jangan terlalu lama. Nah, teknis ujiannya teman-teman bisa langsung berhadapan dengan dosen pembimbing dan penguji secara bersamaan atau terpisah. Kalau bisa bersamaan itu lebih hemat waktu, lebih efektif. Tapi kalaupun tidak, ya, misalnya ada kondisi khusus, wah ini dosen pembimbing dan penguji jadwalnya nggak bisa klop, ya terpaksa teman-teman meminta bertemu satu persatu. Pertama presentasi di depan dosen pembimbing, lalu yang kedua di depan dosen penguji. Diharapkan teman-teman melakukan secara luring. Ya. Memang kita ini memberi ketentuan secara luring ya ujiannya. Jadi teman-teman presentasi secara luring di hadapan dua dosen. Lalu yang ketiga, kalau teman-teman sudah selesai ujian, mungkin nanti akan mendapatkan masukan dari dosen, baik dosen pembimbing ataupun dosen penguji terhadap laporan KP. Nah, kalau ada revisi, silakan teman-teman revisi laporan yang sudah direvisi dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji, teman-teman upload ya di link ini ya. Ini tidak bisa diklik kalau nanti teman-teman download buku pedoman, ada di buku pedoman. Jadi teman-teman masukkan saja laporan KP yang sudah final, yang sudah disahkan di sini. Lalu mahasiswa yang tidak bisa mencapai tahap ujian dalam satu semester wajib input kerja praktik pada kelas A. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau misalnya teman-teman di akhir, misalnya ini teman-teman mendaftar KP, lalu di akhir Desember katakanlah teman-teman belum bisa ujian karena belum selesai. Maka di semester genap nanti teman-teman perlu menginput kerja praktik pada pengisian KRS masuk di kelas A, ya teman-teman. Oke, itu untuk prosedur KP. Nah, bagian terakhir adalah penilaian KP. Ini tentunya berdasarkan CPMK 1234 yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Nah, jadi teman-teman akan mendapatkan 3 komponen nilai. Yang pertama dari perusahaan, yaitu pembimbing lapangan ya, pembimbing KP di lapangan, lalu dosen pembimbing dan dosen penguji. Nah, rubrik untuk dosen pembimbing dan penguji adalah seperti ini ya, teman-teman. Supaya teman-teman bisa menyiapkan ya ketika nanti mau ujian, apa yang harus diperhatikan. Jadi ada kedisiplinan, pengetahuan umum di lapangan, kompleksitas, penyampaian dan penguasaan materi, dan penulisan laporan. Dan nilai dari perusahaan, nanti ada 9 poin ini, teman-teman perlu perhatikan. Oke, demikian presentasi untuk KP. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman, dan saya kembalikan ke Bu Vivi. Thank you Pak Ega atas penjelasannya. Monggo teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nah, untuk rekamannya nanti juga akan saya berikan ke HMS. Kemudian untuk pedoman KP ini sudah selesai, tapi masih perlu validasi dari fakultas. Setelah divalidasi fakultas, nanti akan saya publish. Yang paling gampang itu di IG-nya sipil.uajy ya teman-teman, kalau belum follow silahkan follow. Nah, itu nanti akan saya kasih link di situ, jadi kalian bisa klik, kalian bisa menemukan pedoman KP-nya di situ. Tapi nanti setelah validasi. Monggo kalau ada pertanyaan mengenai KP. Ya Vicky, saya Vicky angkatan 19 mau bertanya untuk dosen pembimbing. Apakah harus memilih kemudian menghubungi dosen pembimbing sebelum KRS atau nanti dapat memilih ketika KRS dilaksanakan? Dua-duanya bisa Vicky. Jadi kamu bisa memilih sebelum KRS
ataupun nanti setelah KRS sama saja. Ya. Tapi yang pasti lebih baik ditanya dulu availability dosen tersebut untuk misalkan kamu pengen memulai sebelum KRS, lebih baik tanya availability dosen tersebut ya. Jadi bisa dua-duanya. Gitu Vicky, oke? Ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Proposal KP itu memang dibuat supaya untuk mengantisipasi teman-teman itu melakukan hal yang sama di satu tempat kerja praktek, ya. Jadi kan kalau satu tempat kerja praktek itu bisa sampai 5 mahasiswa gitu bisa ya. Nah, kontrolnya Prodi itu adalah supaya 5 mahasiswa yang bekerja atau kerja praktek di satu tempat itu memiliki bahasan yang berbeda-beda. Nah, itu nanti akan tampak di proposal kalian. Jadi misalkan ya, belajar struktur nih, yang satu mahasiswa belajar tentang apa? Kalau mahasiswa saya kemarin dialog miring, kemudian yang lain itu mungkin belajar tentang apalah diafragma atau anything lah ya. Nah, jadi itu nanti akan kelihatan di proposal kalian. Ya, ini ada Bernardinus Sandiko, angkatan 2019. Untuk waktu ujian KP, apakah di minggu-minggu UAS seperti di jadwal Siatma atau bebas ya, Pak Bu? Monggo Pak Ega. Untuk ujian KP itu nanti disesuaikan dengan kapan teman-teman selesai menyusun laporan KP. Nanti mungkin kami akan susun juga kapan ada semacam minggu ujian KP gitu ya. Tapi ini fleksibel sih ya. Prinsipnya fleksibel, tidak kaku di minggu-minggu UAS seperti itu ya, teman-teman. Gitu. Ya, kami harapkan sih malah sebelum UAS kalau bisa ya, atau ya kepaksanya pas UAS juga masalah, asal tidak bertabrakan dengan UAS teman-teman gitu. Itu Bu Bibi. Terima kasih Pak Ega. Jadi begini teman-teman, kalau ada pertanyaan, ini KP saya itu maksimal nilai keluar itu kapan? Maksimal nilai keluar itu adalah setelah sama dengan nilai remedi keluar. Jadi kalau kalian tahu ya di jadwal di kalender akademik itu kan ada remedi. Terus kira-kira itu seminggu setelah remedi ya, 5-7 hari setelah remedi itu kan nilai remedi harus keluar. Nah, harapannya nilai KP kalian itu juga harus keluar di masa tersebut, di periode tersebut. Jadi kontrol kalian ya. Kalian sendiri kontrol bagaimana caranya supaya nilaiku keluar pas remedi selesai. Gitu. Itu banyak juga yang nanya di tim saya. Saya belum sempat, ada beberapa mahasiswa yang belum sempat saya beri penjelasan. Monggo ada pertanyaan lagi? Masih ada satu lagi agenda, yaitu bank asisten ya, asisten mata kuliah, tapi kita selesaikan dulu yang KP ini. Ini ada Tika. Izin bertanya terkait situs bimbingan tadi. Untuk mahasiswa atau mahasiswi yang sementara lagi KP, berarti tetap mengisi situs bimbingan lagi dari awal ya Pak? Lalu untuk surat orang tua, apakah boleh menggunakan dari pedoman perkuliahan yang semester lalu atau menunggu pedoman perkuliahan yang baru? Langsung dijawab Bu Bibi atau gimana? Monggo, Oh ya. Iya boleh. Sebelumnya mohon izin saya bertanya dulu ya. Untuk TK ini berarti semester depan masih akan KP ya ini ya? Bukan yang selesai semester genap ini kan ya? Kalau iya berarti teman-teman harus mengisi situs bimbingan tersebut seperti tadi ya saya jelaskan. Jadi melakukan perubahan data di situs bimbingan. Terus untuk surat orang tua ya, saya sebenarnya sudah membuat ya, tapi monggo nanti kebijakan Bu Vivi, bagaimana Bu Vivi? Apakah menggunakan yang lalu atau yang baru? Monggo, itu keputusan dari Kalau Bu Tika, Vivi berarti. ya, thank you Pak. Kalau Tika sudah punya, Tika?
Tika? Iya, Kalau kamu sudah punya formnya dan sudah ditandatangani orang tua, pakai yang dulu saja, tidak apa-apa. Oh iya, baik, Bu. Ya. Makasih, Bu. Makasih, Pak. Oke. Oh, ini ada lagi. Ansel. Ya, ada Ansel Max izin bertanya mengenai pembaruan sistem KP ini. Jika pada semester sebelumnya telah melaksanakan KP dan mengumpulkan laporan KP, apakah ada asesmen lain atau sudah tidak ada keterikatan dengan pembaruan ini? Oke, kayaknya ini bisa saya jawab. Ansel, kamu sudah selesai KP? Berarti ya? Mana Ansel? Ya benar Bu, sudah Bu. Sudah, nilaimu udah keluar? Sudah Bu. Oh ya udah. Berarti tidak ada keterikatan dengan pembaruan yang sekarang? Tidak ada. Oh iya baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi kah? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Bu. Iya, silakan. Iya, Bu. Kenalin, saya Tika dari angkatan 2019, Bu. Mm-hmm. Mau mastiin lagi aja, berarti untuk laporan KP-nya nanti itu ada ketentuan yang akan di-share lagi ya, Bu, untuk penulisan laporannya? Iya, dan itu tadi yang saya bilang, saya akan drop link di IG, ya, ig-sipil.uajy, itu nanti akan saya drop link, isinya nanti salah satunya adalah panduan KP. Nah, sekarang panduan KP-nya sudah jadi, tapi belum divalidasi oleh fakultas, jadi setelah validasi selesai, nanti pasti akan saya sediakan di IG ya, supaya kalian semua bisa langsung narik dari sana. Gitu, Tika? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ini ada lagi Anastasia Teli dari angkatan 19, izin bertanya, saya sudah memulai KP-nya di awal bulan Juli, di mana proposal saya belum siap dan format atau pedoman KP juga baru akan dibagikan. Apakah diperbolehkan jika proposal dibuat sambil melaksanakan KP? Boleh. Siapa tadi ini? Ana ya? Boleh, Ana. Jadi mulai sekarang silakan dibuat proposalnya. Kamu apalagi lebih enaknya itu karena sudah beberapa hari ya di tempat KP, itu berarti sudah tahu oh yang dipelajari apa dan aku suka apa. Nah, silahkan ditulis di proposal. Proposalnya itu nanti bilang secara tulisan itu dia akan bilang ke dosen kalian nanti yang mau dibahas di laporan itu apa gitu ya. Kayak tadi saya bilang balok miring atau penjadwalan proyek atau apalah. Nah, usahakan kalau ada mahasiswa lain yang kerja praktek di tempat yang sama-sama kamu, bahasanmu berbeda dengan dia. Bahasanmu berbeda dengan mereka, gitu ya. Semoga jelas, Ana? Oke? Iya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau enggak ada silahkan berikutnya ya. Akan ada penjelasan mengenai bank asisten mata kuliah. Silahkan, Maria. Saya izin share screen ya, Bu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang, Bapak Ibu dosen program studi teknik sipil Universitas Atmajaya Yogyakarta dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada siang hari ini, saya Maria Felicia akan melakukan penjelasan mengenai bank asisten dari program studi teknik sipil Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi di sini bank asisten merupakan wadah yang nantinya akan diberikan kepada mahasiswa yang memiliki keinginan untuk terlibat aktif ataupun ingin menjadi bagian dari asisten mata kuliah di Prodi Teknik Sipil tahun ajaran 2022-2023. Dalam kegiatannya, berikut ini merupakan timeline dari pendaftaran bank asisten di semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Untuk tahap pertama, nantinya mahasiswa bisa mendaftarkan diri pada link pendaftaran bit.ly/pendaftaran asisten matkul sipil 22/23. Nantinya pendaftaran akan dibuka pada tanggal 29 Juli sampai 6 Agustus 2022. Lalu,
Masuk ke tahap 2 yaitu nantinya di tanggal 7 sampai 8 Agustus 2022 akan ada seleksi administrasi, di mana nanti Biro Akademis akan melakukan seleksi administrasi terhadap berkas pendaftaran mahasiswa. Selanjutnya di tanggal 9 sampai 14 Agustus 2022 ini akan masuk ke tahap seleksi oleh dosen, di mana mahasiswa yang lolos tahap administrasi akan lanjut ke tahap seleksi oleh dosen yang bersangkutan dan diharapkan mahasiswa bisa menyiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti seleksi ini. Dan untuk tahap terakhir yaitu pengumuman asisten mata kuliah, ini akan berlangsung pada tanggal 15 sampai 21 Agustus 2022. Mahasiswa yang diterima menjadi asisten mata kuliah nantinya akan dihubungi secara langsung oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian, adapun persyaratan untuk menjadi asisten mata kuliah di tahun ajaran 2022-2023, yakni yang pertama, sudah mengambil mata kuliah yang bersangkutan dengan nilai minimal B+, dan yang kedua, memiliki nilai IPK minimal 3,0. Yang ketiga, maksimal hanya menjadi asisten mata kuliah pada 3 kelas saja. Yang keempat, tidak sedang mengambil magang. Dan kelima, berdedikasi. Kemudian, berikut ini merupakan barcode ataupun link pendaftaran untuk bank asisten di semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Jadi, rekan-rekan mahasiswa bisa langsung men-screenshot ataupun mengakses link berikut ini karena mengingatkan kembali bahwa pendaftaran sudah dibuka pada hari ini sampai dengan 6 Agustus 2022. Akhir kata, semoga bank asisten ini dapat menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk terlibat aktif ataupun mendaftarkan diri sebagai asisten mata kuliah di tahun ajaran 2022-2023. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Maria untuk bantuan presentasinya. Bisa minta tolong Maria ke bagian penjadwalan tadi, Maria, bagian jadwalnya. Saya bantu menjelaskan ya teman-teman. Jadi begini, untuk mulai semester depan, itu untuk menjadi asisten mata kuliah, ini asisten mata kuliah ya, di luar asisten praktikum, itu ada 2 jalan menjadi asisten mata kuliah. Jalan pertama adalah jalan konvensional yang biasa ditunjuk oleh dosen. Ya, jadi kalau dosen langsung menghubungi kalian, kamu jadi asisten saya, itu bisa. Jalan yang kedua adalah melalui bank asisten ini. Ya, kenapa kok diadakan bank asisten ini? Karena kurikulum kita ini kan kurikulum baru. Mata kuliahnya juga ada beberapa yang baru. Nah, dosen-dosen itu tidak semuanya tahu mahasiswa mana yang bagus di mana. Ya. Terlebih lagi ada beberapa dosen yang memang masih baru, contohnya adalah saya baru saja pulang studi Maret kemarin, 2021, dan saya belum kenal banyak mahasiswa yang bisa saya hire jadi asisten. Nah, oleh karena itu, saya tercetus untuk membuat bank asisten ini, supaya kalau dosen-dosen yang setipe dengan saya, dan membutuhkan asisten, bisa langsung cari sendiri di bank asisten ini. Oke, kemudian kalau di slide ini kalian melihat ya, di sini ada seleksi administrasi, kok ada seleksi dosen, tenang aja. Seleksi administrasi ini, jadi memang Prodi meminta bantuan HMS untuk masalah pendaftaran ya. Jadi di sini seleksi administrasi artinya mencocokkan saja, karena nanti teman-teman diminta untuk memasukkan teman-teman data kalian mau jadi asisten apa, terus nilai kalian berapa, nah itu HMS akan membantu Prodi untuk mengkoreksi apakah benar, misalkan analisis struktur kalian bilang A-, apakah benar di DHS A-. Hanya seperti itu adalah seleksi administrasi 7-8 Agustus. Oke. Kemudian berikutnya ada seleksi oleh dosen. Nah, seleksi oleh dosen ini hak prerogatif dosen. Dosen mau menyeleksi kalian seperti apa. Bisa jadi karena dosen tertarik dengan nilai kalian, kemudian kalian dipanggil dosen, bisa jadi dosen cuma mau kenalan, karena belum tahu yang namanya X ini siapa, orangnya kayak apa, personality-nya seperti apa, karena jujur saja personality dari asisten, ya, dari seorang individu asisten itu memang sangat penting untuk kami para dosen ya. Nah, apakah nanti akan ada seleksi yang lain? Ya itu terserah dosennya. Ya, maksudnya seleksi oleh dosen itu seperti itu. Nah, kemudian nanti pengumuman asisten mata kuliah, pengumuman akhir itu akan
dosennya sendiri. Ya, misalkan nih ya, saya akan memanggil 5 asisten dari bank asisten untuk jadi asisten saya di teknik pondasi, misal kayak gitu. Nah, nanti ternyata yang akan saya terima cuma 3 aja gitu ya, misalkan. Karena kan maksimal 3. Nah, itu nanti siapa yang terseleksi yang akhirnya saya pilih akan saya hubungi secara langsung. Ya. Kemudian ada persyaratan baru lagi di mana asisten mata kuliah itu memegang maksimal 3 kelas ya, teman-teman. Kenapa? Karena di sini saya concern dengan kualitas. Kualitas kalian menjadi asisten itu juga harus sama dengan kualitas pembelajaran kalian. Jadi kan kalian masih studi juga mengasisteni ya. Jadi saya pengen dua-duanya balance. Dan pernah ada kasus satu asisten itu mengasisteni banyak banget, hasilnya juga nggak terlalu hasil pekerjaannya sebagai asisten tidak terlalu baik, kemudian kasihan juga karena nilainya juga jadi turun. Jadi nah itu yang prodi tidak mau, karena prodi itu bertanggung jawab terhadap kualitas kalian sebagai lulusan nanti. Oke, jadi satu asisten boleh mengasisteni maksimal 3 kelas, dan please be strict with that, karena nanti filter akhir ada di prodi. Jadi nanti saya tetap yang mengkoreksi asisten-asisten apakah ini benar 3 kelas atau tidak, itu nanti goalkeeper terakhirnya itu saya ya. Jadi saya minta please be strict bahwa kalau misalnya kalian sudah megang 3 kelas, masih ada dosen yang hire, kalian bisa mengarahkan dosen tersebut untuk mengambil di bank asisten saja. Begitu teman-teman penjelasan dari saya mengenai bank asisten. Monggo jika ada pertanyaan. Ini ya, ada persyaratannya, sudah mengambil mata kuliah yang bersangkutan dengan nilai minimal B+, nilai IPK minimal 3. Ini di luar TAPI ya teman-teman. TAPI, tugas akhir perancangan infrastruktur 1 dan 2. Di mana mahasiswa TAPI itu kalau udah selesai ya lulus. Gitu. Nah, di luar TAPI ya. Jadi nanti kalau memang ada dosen yang menghubungi kalian untuk menjadi asisten, itu silakan berkomunikasi dengan dosennya, karena masing-masing dosen punya preferensi sendiri-sendiri. Kemudian apa lagi ya? Oke, kalau ada dosen yang menghubungi kalian untuk menjadi asisten APLTS, misalkan ya, kita itu ada pandangan untuk menggunakan software baru yang namanya Midas di APLTS semester depan. Nah, lalu jangan sampai hal tersebut menjadikan kalian kecil hati. Wah, saya berarti nggak bisa dong apply jadi asisten APLTS karena semester depan pakai Midas. Aku belum pernah. Nggak perlu seperti itu. Karena Prodi akan memfasilitasi kalian dengan pelatihan Midas yang nanti akan dibantu oleh HMS. Ya. Jadi jangan takut ketika nanti kalian terjun di semester depan menjadi asisten, itu kalian pasti sudah bisa Midas. Itu program yang memang saya prioritaskan untuk di biro akademis ya. Saya minta tolong sama Maria caranya untuk arrange program seperti ini supaya asisten bisa software sebelum kuliah dimulai. Monggo kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Maria, ini nanti publikasi tentang bank asisten kamu publish di mana ya, Mbak? Sejauh ini masih saya bicarakan sama Pupdoknya, Bu. Pupdok HMS. Oke, ya. Terima kasih, Maria. Oke. Terima kasih kembali. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Begitu saja, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, audiensi hari ini selesai. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Maria Felicia Febrianti
dia representatifnya dari HMS yang membantu Prodi untuk running bank asisten, ya, dan juga recording hari ini juga akan disimpan oleh Maria. Jadi silahkan kalau kalian memang butuh penjelasan mengenai gimana ya tadi cara mengoperasikan sistem bimbingan KP atau apa silahkan menghubungi HMS. Nanti HMS yang akan memfasilitasi informasi itu ke kalian. Oke, terima kasih semuanya sudah bertahan sampai akhir. Saya tunggu nanti jam 1 untuk briefing magang. Oke, terima kasih Pak Ega, terima kasih Maria, terima kasih teman-teman. Selamat siang.